Banyak ahli sejarah memperkirakan Serat Sabdojati merupakan karya terakhir Ranggawarsita. Mari teman-teman, kita akan mempelajari kandungan dan ajaran kearifan Serat Sabdojati yang dikarang oleh Ranggawarsita. Diperkirakan itu berdasarkan ungkapan Sang Pujangga melalui salah satu bait yang artinya yang terlihat hanya kurang 8 hari lagi. Sudah sampai waktunya kembali menghadap Tuhan. Tepatnya pada Rabu Pon, tanggal 5 bulan Selo Dzulkaidah, tahun Cimakir Wuku Tolu, Windu Sengoro, 24 Desember 1873. Kira-kira waktu duhur itulah saat yang ditentukan Pujangga menghadap Tuhan. Dan benar saja, Ranggawarsita ini memiliki karangan hasil karya sastra yang begitu memukau dan dianggap ramalan-ramalannya itu benar-benar terjadi. Begitupun dengan serat yang tadi sudah tercatat bahwa benar 24 Desember 1873 itu Pujangga tersebut berpulang. Dan itu 8 hari sebelum berpulangnya beliau membuat suatu syair megatruh. Serat Sabdojati. Hayya pegat mudya ronging budiayu, margane suka basuki, dimin luar kang kinayun, kalising panggawe sisip ingkang tabri prihatos. Memiliki arti, jangan berhenti untuk selalu berbuat kebajikan, agar mendapat kegembiraan serta keselamatan serta tercapai segala cita-cita, terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan. Caranya haruslah gemar prihatin. Ulatno kang nganti bisane kepangguh, galedan kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen sajroning ati tumanggap dimin tumanggon. Dalam hidup keprihatinan ini pandanglah dengan seksama, introspeksi, telitilah jangan sampai salah, endapkan di dalam hati agar mudah menanggapi sesuatu. Pamanggone aning pangesti rahayu, angayomi ing tias wening. Enenging ati kang suwung nanging sejatine isine cipta sayektos. Dapatnya demikian kalau senantiasa mendambakan kebaikan, mengendapkan pikiran dalam mawas diri, sehingga seolah-olah hati ini kosong, namun sebenarnya akan menemukan cipta yang sejati. Lakonono kelawan sabaraning kalbu, lamun obah niniwasi, kasusupan setan gundul, ambebidung nggawa kendi isine rupiah keton. Segalanya itu harus dijalankan dengan penuh kesabaran, sebab jika bergeser dari hidup yang penuh kebajikan akan menderita kehancuran, kemasukan setan gundul yang menggoda membawa kendi berisi uang banyak. Lamun nganti korup mring panggawe dudu dadi panggonaning iblis, mlebu mring alam pakewuh mring panananing ati, temah wuru kabeh turon. Bila terpengaruh akan perbuatan yang bukan-bukan, sudah jelas akan menjadi sarang iblis. Senantiasa mendapatkan kesulitan-kesulitan, kerepotan-kerepotan, tidak dapat berbuat dengan itikat yang baik, seolah-olah mabuk kepayang. Nora kengguh mring pamartireh budiayu ayuning tias sifat kuping, kinepung panggawe rusuh, lali pasihaning Gusti, kinuntingan tening hyang manon. Bila sudah terlanjur demikian, tidak tertarik terhadap perbuatan yang menuju kepada kebajikan. Segala yang baik-baik lari dari dirinya, sebab sudah diliputi perbuatan dan pikiran yang jelek. Sudah melupakan Tuhannya, ajarannya sudah musnah berkeping-keping. Porondene kabeh kang samya andulu, ulap kalilipan wedi, akeh ingkang padha sujud, kinira yen jabaranil kautus dening hyang manon. Namun demikian yang melihat, bagaikan matanya kemasukan pasir, tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga yang jahat disukai dianggap utusan Tuhan. Yen kang uning marang sejatining dawuh, kewuhan sajroning ati, yen tiniru ora urus uripe kaesi-esi, yen niruwa dadi asor. Namun bagi yang bijaksana, sebenarnya repot di dalam pikiran melihat contoh-contoh tersebut.
Bila diikuti hidupnya akan tercela, akhirnya menjadi sengsara. Nora ngandel marang gaiping Hyang Agung, anggelar sakalir-kalir, kalamun temen tinemu, kabegjane anekani kamurahane Hyang Manon. Itu artinya tidak percaya kepada Tuhan yang menitahkan bumi dan langit. Siapa yang berusaha dengan setekun-tekunnya akan mendapatkan kebahagiaan. Karena Tuhan itu maha pemurah adanya. Hanuhoni kabeh kang duwe panuwun yen teman-teman sayakti dewa paring pitulung nora kurang sandang bukti sajiptaniro kelakon. Segala permintaan umatnya akan selalu diberi bila dilakukan dengan setulus hati. Tuhan akan selalu memberi pertolongan, sandang pangan tercukupi, segala cita-cita dan kehendaknya tercapai. Ki Pujangga nyambi paraweh pitutur saka pangunahing widi, ambuka warananipun aling-aling kang ngalingi angilang satemah katon. Sambil memberi petuah, Ki Pujangga juga akan membuka selubung yang termasuk rahasia Tuhan sehingga dapat diketahui. Para jalma sajroning jaman pakewuh sudranira andhati rahurunis saya ndarung keh tiasmirong murang margi kasekten wus norakaton. Manusia-manusia yang hidup di dalam zaman kerepotan cenderung meningkatnya perbuatan-perbuatan tercela, makin menjadi-jadi. Banyak pikiran-pikiran yang tidak berjalan di atas rel kebenaran. Keagungan jiwa sudah tidak tampak. Katuwani winawas dahat matrenyuh, kenyaming sasmito sayekti, sanityaso tias malatkun, kongas welase kepati, sulaing jaman prihatos. Lama-kelamaan makin menimbulkan perasaan prihatin, merasakan ramalan tersebut, senantiasa merenung diri melihat zaman penuh keprihatinan tersebut. Waluyaning benjang lamun ana wiku, memuji mesti sawiji, sabuk tebulir majenum, galibedan tudang tuding, ana cahken sakehing wong. Zaman yang repot itu akan selesai kelak bila sudah mencapai tahun wiku memuji ngesti sawiji 1877 bertepatan dengan tahun Masehi 1945. Ada orang yang berikat pinggang tebu, perbuatannya seperti orang gila, hilir mudik menunjuk kian kemari menghitung banyaknya orang. Iku lagi sirep jaman kala bendu, kala suba kang gumanti wong cilik bisa gumuyu nura kurang sandang bukti setiane kabeh kelakon. Disitulah baru selesai zaman kala bendu, diganti dengan zaman kala subuh, di mana diramalkan rakyat kecil bersukaria, tidak kekurangan sandang dan makan, seluruh kehendak dan cita-citanya tercapai. Pandulune Ki Pujangga durung kemput mulur lir benang tinarik nanging kasiranging ngumur andungkap kasedan jati mulih mering jatining enggon. Sayang sekali penglihatan sang pujangga belum sampai selesai, bagaikan menarik benang dari ikatannya, namun karena umur sudah tua, sudah merasa hampir datang saatnya meninggalkan dunia yang fana ini. Amung kurang 8 aring kang kadulu tamating pati-pati tis, wus katon ning lokil makpul, angumpul ing madya ari amrangi Sri Budapon. Yang terlihat hanya kurang 8 hari lagi sudah sampai waktunya kembali menghadap Tuhannya, tepatnya pada hari Rabu Pon. Tanggal kaping 5 antarane luhur selaning taun Jimakir, taluhu merjayeng janggur, sangara winduning pati netepi ngumpul saenggon. Tanggal 5 bulan Selo, Dzulkaidah, taun Jimakir wuku 3 windu sangara atau 24 Desember 1873 kira-kira waktu luhur itulah saat yang ditentukan sang pujangga kembali menghadap Tuhan. Cinitra ari Buddha kaping 28 Sawal ing taun Jimakir candraning warsa pinetung sembah meksa Jonggoji Ki Pujangga pamit layoti. Karya ini ditulis di hari Rabu tanggal 28 Sawal tahun Jimakir 1802 bertepatan dengan tahun Masehi 1873. Serat Sabdo Jati. Jangan berhenti untuk selalu berbuat kebajikan agar mendapat kegembiraan serta keselamatan
serta tercapai segala cita-cita, terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan, harus gemar prihatin. Dalam kehidupan keprihatinan ini pandanglah dengan seksama, introspeksi, telitilah jangan sampai salah, endapkanlah di dalam hati agar mudah menanggapi sesuatu, senantiasa mendambakan kebaikan, mengendapkan pikir dalam mawas diri sehingga seolah-olah hati ini kosong namun sebenarnya akan menemukan cipta sejati. Segalanya itu harus dijalankan dengan penuh kesabaran, sebab jika bergeser dari kehidupan yang penuh kebajikan menjadi keburukan akan menderita kehancuran. Kemasukan setan gundul yang menggoda membawa kendi berisi uang banyak. Bila terpengaruh akan perbuatan yang bukan-bukan, sudah jelas akan menjadi sarang iblis. Senantiasa mendapatkan kesulitan-kesulitan, kerepotan-kerepotan, tidak dapat berbuat dengan itikat hati yang baik, seolah-olah mabuk kepayang. Bila sudah terlanjur demikian tidak tertarik terhadap perbuatan yang menuju kepada kebajikan. Segala yang baik lari dari dirinya, sebab sudah diliputi perbuatan dan pikiran yang jelek. Sudah melupakan Tuhannya, ajarannya sudah musnah berkeping-keping. Namun yang melihat, seperti matanya kemasukan pasir, tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga yang jahat disukai dianggap utusan Tuhan. Namun bagi yang bijaksana, sebenarnya repot di dalam pikiran melihat contoh-contoh tersebut. Bila diikuti, hidupnya akan tercela, akhirnya menjadi sengsara. Itu artinya tak percaya pada Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa yang berusaha tekun akan mendapatkan kebahagiaan. Karena Tuhan Maha Pemurah. Segala permintaan umatnya akan selalu diberi bila dilakukan dengan setulus hati. Tuhan akan selalu memberi pertolongan, sandang pangan tercukupi, segala cita-cita dan kehendaknya tercapai. Sambil memberi petuah, Ki Pujangga juga akan membuka selubung yang termasuk rahasia Tuhan, sehingga dapat diketahui manusia yang hidup dalam zaman kerepotan cenderung meningkatnya perbuatan-perbuatan tercela. Makin menjadi-jadi. Banyak pikiran yang tidak berjalan di atas real kebenaran. Keagungan jiwa sudah tidak tampak. Lambat laun kian menimbulkan perasaan prihatin, merasakan ramalan tersebut, senantiasa merenung diri melihat zaman penuh keprihatinan. Zaman yang repot itu akan selesai kelak bila sudah mencapai tahun 45. Ada orang yang berikat pinggang tebu, perbuatannya seperti orang gila. Hilir mudik menunjuk kian kemari menghitung banyaknya orang. Disitulah baru selesai zaman Kolobendu diganti dengan zaman Kolosubo, di mana diramalkan rakyat kecil bersukaria, tidak kekurangan sandang dan makan, seluruh kehendak dan cita-citanya tercapai. Sayang sekali penglihatan sang pujangga belum sampai selesai bagaikan menarik benang dari ikatannya. Namun karena umur sudah tua, sudah merasa hampir datang saatnya meninggalkan dunia yang fana ini. Dari sana kita dapat mengambil suatu hikmah bahwa hendaklah manusia itu berbuat kebajikan. Dan di zaman Kolobendu rakyat kecil hidup kesengsaraan, namun di zaman Kolosubo rakyat kecil akan hidup penuh dengan anugerah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum cokro manggilingan tetap berlaku. Karenanya kita tak perlu terlalu berduka saat hidup sengsara dan tak perlu terlalu gembira saat menerima anugerah. Satu hal yang perlu dilakukan manusia adalah bersyukur saat terbebas dari kesengsaraan. Bersyukur mendapatkan anugerah dari Tuhan. Demikianlah serat Sabdo Jati. Semoga dapat diambil pelajarannya. Kita akan pelajari kisah-kisah serat yang lainnya. Terima kasih.